Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 84. Jadi ayat ini masih terkait walaupun tidak kita lihat kata penghubung di situ. Kata penghubung juz'u atau kata penghubung kullu. Jadi walaupun tidak ada kata penghubung, ini ayat ini terkait dengan ayat yang di atas. Ayat yang di atas itu cerita tentang Yahudi ahlul kitab yang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah melalui Taurat. Jadi kita sudah juga perjanjian dengan Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Kita bersedia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan konsekuensi apapun. Jadi itu dengan perjanjian. Yahudi begitu juga. Jadi kitab Taurat itu adalah perjanjian Allah dengan mereka. Jadi apapun yang tertulis di dalam Taurat adalah perjanjian. Sekarang Allah mengatakan kepada mereka, artinya kalian sudah memegang Taurat tetapi memungkiri apa yang ada di dalam Taurat. Kalian sudah berjanji dengan apa yang ada di dalam Taurat tetapi tidak melakukan apa yang ada di dalam Taurat. Ini kita lanjut sekarang ayat 84 ya. Yang sebelumnya kita sudah membaca isi Taurat itu apa saja. Dan isi Taurat itu tidak dijalani oleh orang-orang Yahudi. Jadi untuk kita, kalau kita tafsirkan tafsir kekinian, kita tahu hukum di dalam Al-Quran tapi tidak mau menjalankan hukum. Padahal simpel sekali. Segala perintah Allah, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Quran, itu bisa nego. Arti bisa nego begini, diberikan kemudahan, diberikan rukhsah. Kewajiban ini, kewajiban ini, kewajiban ini. Saya tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa sanggup? Kamu sanggupnya bagaimana? Saya sanggup begini. Lakukan itu. Puasa yang jelas, salat itu wajib. Puasa itu wajib. Puasa Ramadan. Bagaimana kamu bisa lakukannya? Saya bisa, ya Allah, dalam perjalanan cuma bisa kasar jamaah. Lakukan itu jamaah kasar. Yang nggak boleh tidak salah. Tetapi setiap larangan itu tidak boleh nego. Tidak ada rukhsah. Jadi kalau sudah haram ya haram. Kalau sudah tidak boleh, tidak boleh. Main judi haram berarti haram. Tidak ada nanti ilah lainnya, tidak boleh. Ya, jadi itu saja bedanya. Artinya apa? Dua-dua ini disanggupi oleh manusia. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi apapun yang dibebankan oleh Allah, apakah hukum taklifi itu kewajiban atau hukum taklifi larangan, itu disanggupi oleh manusia, bukan tidak disanggupi. Dan dua-dua itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka Syekh Tantawi mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan untuk apa itu? Liya'rif manzilata karamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat manzilah karamah mana. Arti manzilah karamah seorang itu berbeda-beda nanti. Ada menjalankan perintah sedikit-sedikit, ada yang larangan buat sedikit, kemudian lakukan meninggalkan sedikit, ya seperti ini. Nanti langsung diperhatikan oleh Allah. Oh ini karena nggak bisa kita kasih karamah. Oh ini ada karamah sekian persen saja. Karamahnya sekian persen, 20%, 30%. Jadi artinya dalam menjalankan perintah dan larangan itu untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana karamah. Artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala
istilahnya reward ya, reward yang akan diberikan oleh Allah. Sekarang kita lanjut ayat 84. Memang ayat ini untuk Yahudi, tetapi kita bisa mengambil iktibar dari ayat ini supaya kita jangan jadi seperti Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum. Saya baca dulu sampai habis. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Sekarang kita pisah-pisah supaya mudah kita terjemahkan dan tafsirkan. Wa idh akhadna mitsaqakum. Ya, coba dibaca. Dan dalam buku ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Iya. Bagaimana kita pahami? Kami mengambil janji kamu. Maknanya kamu berjanji dengan saya. Ya itu, Pak. Ini seperti kita salat. Salat itu perjanjian kita dengan Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua saya serahkan pada Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi ya Allah. Kalau tiba-tiba sedang salat, masjid ini roboh dan saya meninggal dunia, saya serahkan pada Engkau ya Allah. Saya bertawakal kepada Engkau. Ini perjanjian kita dengan Allah. Ya teman-teman ya Allah, gempa juga payah peluk. Ya Pak. Yo mati beriman ya Pak. Yo anak tak peluk mati Pak. Yo anak tak pegang bino, anak pegang bino. Jadi kita tidak percaya kepada Allah. Ya contoh, ini mungkin sering saya ulang ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam penjara kan 12 tahun. Nabi Yusuf 12 tahun dalam penjara. Tahun yang pertama itu 5 tahun. Ketika beliau berada dalam penjara 5 tahun, masuklah 2 orang pemuda fadakhala fatayani. 2 orang pemuda masuk dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu 2 pemuda ini mengatakan, saya bermimpi ini, saya bermimpi ini. Saya melihat kamu orang baik-baik. Tolong takwilkan mimpi saya. Karena waktu itu di Mesir rata-rata semua pentakwil mimpi. Dan waktu itu di Mesir banyak penyihir-penyihir. Kemudian di Mesir waktu itu banyak dukun-dukun. Ya, jadi mereka minta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tolong takwilkan mimpi saya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Salah satu di antara kedua kalian akan selamat ya dari kemarahan raja. Nanti satu nggak disebutkan yang mana orangnya supaya BUHD ini. Nanti di antara kalian ada yang masih melanjutkan pekerjaannya sebagai melayani raja. Tapi satu lagi tidak, akan disalib di antara kalian berdua, disalib. Kemudian setelah disalib dia akan dibunuh dan burung akan datang mematuk kepala dia. Rupanya 3 hari setelah itu raja memanggil ada salah seorang pemuda yang selamat tadi. Ketika itu Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda tadi, nanti kasih tahu raja ya, saya orangnya tidak zalim. Yang zalim itu wanita-wanita itu zalim dia. Saya ini orang yang dizalimi. Dan tolong kasih tahu raja, takwil saya itu benar sehingga kamu sudah keluar dari penjara ini. Kamu kasih tahu sama raja. Paling enggak saya bisa keluar dalam beberapa hari ini. Ya. Rupanya apa? Fa'ansahu dzikra rabbih. Kemudian ketika itu setan mendatangi pemuda ini dan membuat dia lupa untuk memberitahukan kepada raja. Rupanya setelah itu malaikat Jibril turun. Apa kata Jibril? Kamu kenapa percaya kepada pemuda itu? Kenapa kamu takut sama raja? Tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya kamu dikeluarkan dari penjara ini? Karena itu diberikan punishment lagi, tambah 7 tahun lagi. Ya. Akhirnya apa? Bid'ah sinin, di dalam penjara tambah lagi, bid'ah itu 7 tahun lagi. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam beristighfar, Allah istighfar Allah. Setelah 7 tahun kemudian malaikat Jibril datang lagi. Apa kata Jibril? Kamu sebentar lagi akan keluar dalam beberapa hari ini. Kenapa? Karena kamu akan dicari oleh raja nanti. Ya nih Pak. Ini saya diberitahukan oleh Allah. Jibril tidak tahu hal gaib kecuali diberitahukan oleh Allah. Kamu akan keluar dari sini dalam beberapa hari lagi. Ya. Kamu akan keluar dari penjara dalam beberapa hari lagi. Nanti raja akan mencari kamu. Kenapa? Raja bermimpi. Ya, mimpi aneh. Dia bermimpi. Ini sama seperti begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa
wa alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Kalau kamu mau mendengar perintahku, akan aku kembalikan dia kepadamu. Ibunya mendengar perintah Allah, dilempar anaknya ke sungai. Apa kata Allah? Faradatnahu ilaik, saya akan kembalikan anakmu kepadamu karena kamu patuh. Bahkan dia akan menjadi seorang nabi. Bahkan saya akan mengharamkan orang lain itu memberikan susu kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun akan mencari kamu. Kamu tenang saja, kamu akan dicari nanti. Ya, kenapa? Karena patuh kepada perintah Allah. Jadi makanya Pak, ibu Nabi Musa dicari oleh Fir'aun. Dicari untuk apa? Untuk menyusui anak kandungnya sendiri. Dan Allah mengatakan wa haramna alaihil marati, saya haramkan siapapun menyusui Nabi Musa kecuali ibunya. Ya, itu juga tadi. Makanya ke dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Mimpi raja adalah sababan li khuruji Yusuf minas sijni, adalah sebab Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara. Itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum terjadi mimpi itu, malaikat Jibril sudah memberitahukan nanti akan terjadi mimpi. Nanti akan ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk munculnya dari lautan tiba-tiba. Ini kan membuat raja pening. Kok dari lautan muncul sapi? Kok nggak mati sapi itu? Ya. Kemudian fa'aqibahunna sab'un ijafun, diikuti oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Jadi kata malaikat Jibril, nanti takwilnya begini, nanti kamu jawab ya. Ketika ditanya oleh raja itu, Raja Rayyan bin Walid, jawabannya ini. Satu. Mimpi raja yang kedua, ini kata malaikat, mimpi belum terjadi lagi, Pak. Mimpi belum terjadi lagi. Nanti ada 7 lembar 7 pohon, 7 ranting, 7 sumbulah, warnanya hijau-hijau seperti padi, gandum. Tiba-tiba apa? Datang lagi 7 yang kering-kering. Yang 7 ini hilang. Takwilnya begini. Kamu tunggu saja di sini. Dalam berapa hari lagi raja akan datang kemari. Ya. Jadi makanya hikmah patuh kepada perintah Allah akan terus dijaga oleh Allah. Tapi hikmah tidak patuh kepada perintah Allah, maka kita akan sengsara sendiri. Kita minta tolong sama orang lain. Kita bertawakal kepada orang lain. Kita bertawakal pada harta kita, bertawakal kepada dunia, bertawakal kepada jabatan. Maka tawakallah kepada Allah yang menciptakan orang yang kita takuti tadi. Kita takut sama si fulan dipecat, tawakallah kepada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sama iblis yang akan merongrong kita, jangan pernah takut sama dia, Pak. Takutlah kepada yang menciptakan dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis sendiri takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, inni akhafullah, lu cukup ya ke Allah. Maka takutilah yang ditakuti oleh iblis. Yang katanya kata kau ke iblis, ya ke dukun, nyai guna-guna di dukun habis hilang. Ya nembak. Ngapain takut sama dia, Pak? Sama dukun itu? Dukun itu mencari informasi dari iblis. Iblis mencari informasi dari langit. Dan Allah sudah mengatakan, illa man istaraka sam'a fa'atba'hu syihab. Kamu iblis kalau macam-macam, kamu mencuri ini berita langit, akan saya bakar kamu dengan najmus tsaqib, yang dalam Al-Quran disebutkan was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib. Satu-satunya bintang, kata Imam Baitawi, satu-satunya bintang fis sama'i sabi'ah, yang berada di langit ke-7, namanya Az-Zahlu namanya. Itulah bintang perajam iblis yang disebutkan dalam Al-Quran an-najmus tsaqib. Kemudian dalam tafsir Baitawi disebutkan, dalam tafsir Sawi disebutkan, dan tafsir Jalalain, itu bintang Az-Zahlu itu bintang yang mengeluarkan cahaya sangat terang sekali, maka namanya Az-Zahlu. Ya. Makanya dia itu apa? Di langit ke-7, apa ini dia? Hubutu was-su'ud. Dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Maka ketika dia turun, itu kita nampak di malam hari, bintang yang paling terang itu namanya Az-Zahlu. Itulah bintang untuk merajam iblis dan syaitan. Ya. Sekarang kita kembali kemari. Ya, ini wa id akhadna mitsaqakum. Kamu sudah berjanji dengan saya, kata Allah. Kamu sudah berjanji dengan saya. Kamu memegang Taurat, mana memegang Taurat sudah berjanji. Kita juga sudah berjanji dengan Allah. Saya, ya Allah, rujukan saya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi karuji mentang katanya saudara katanya rujukan dong Quran dan Sunnah. Tapi mentang ada menak agak apa? Takkan ke kau. Artinya apa? Kita sudah berjanji tapi tidak sesuai dengan janji. Jangan sampai seperti Yahudi, Bani Israel ini. Allah sudah mengangkat derajat mereka, tetapi setelah itu apa? Allah menghina mereka lagi. Kenapa? Karena ada beberapa perjanjian yang mereka pungkiri. Ada beberapa hal dalam Taurat yang mereka hapus dan dikeluarkan dari Taurat. Sudah sekarang satu ya perjanjiannya.
Sebelumnya ada juga perjanjian Pak untuk menyembah Allah ya. Ini artinya apa? Lebih rinci lagi. Ini lebih rinci lagi. Sehingga Syekh Tantawi mengatakan ini yang disebutkan satu-satu ini adalah realisasi dari menyembah Allah. Kalau kamu sudah menyembahku, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Menyembah Allah itu ada di dalam Taurat ya. Ani ibudullah ya, kita pada ayat sebelumnya. Dalam Taurat itu menyuruh kita untuk menyembah Allah. Maka di dalam menyembah itu termasuk poin yang akan kita sebutkan satu-satu. Apa poinnya? La tasfikuna dima'akum. Ya, coba dibaca. Janganlah kamu menumpahkan darahmu dan bunuh orang. Ya, jangan bunuh orang. Ini sebenarnya bukan jangan bunuh orang ini. Mereka bunuh kelompok sendiri, dia bunuh. Bani Israel Yahudi membunuh kelompok mereka sendiri. Siapa yang mereka bunuh? Nabinya dia bunuh. Nabi Zakaria dibunuh oleh Yahudi. Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Maknanya apa? Mereka nabi sendiri, belum orang lain, apalagi orang lain. Ya. Maka Allah mengatakan la tasfikuna dima'akum. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, di Madinah waktu itu ada kaum Aus dan Khazraj. Ya, kaum Aus dan Khazraj. Ini dua kaum ini tidak ada yang bisa melerai mereka, Pak. Selalu perang. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang ke ke Madinah, itu mereka kan sudah berperang mungkin hampir ratusan tahun. Turun-temurun perang tapi. Gara-gara datang Rasulullah, didamaikan oleh Rasulullah sehingga mereka damai. Rupanya pakacau rumah Yahudi, Pak. Dipakacau rumah Yahudi. Yahudi mengadu domba antara Aus dan Khazraj lagi, Pak. Sehingga Aus dan Khazraj kabungnya. Makanya Aus didukung oleh Yahudinya, Khazraj didukung oleh Yahudinya. Jadi makanya mereka bagaimana? Ya adu kau nepoh ini kaum Aus, Khazraj. Akhirnya melihat Aus dan Khazraj. Ini maksudnya apa? Jangan memberikan motivasi orang lain untuk membunuh satu sama lainnya. Inilah yang dilakukan Yahudi sekarang, Pak. Yahudi memang tidak ada ini, tapi dia mengadu domba orang lain, Pak. Sehingga apa? Perang, Pak. Ini semua sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah lama sekali sebutkan. Kalau perangnya Yahudi itu seperti itu. La tasfikuna dima'akum. Yang pertama, pemahaman yang pertama, mereka membunuh satu sama lainnya, satu. Yang kedua, mereka memotivasi orang lain termasuk Aus dan Khazraj untuk saling membunuh. Jadi Aus didukung oleh Bani Quraidah, ini Bani Qainuqa. Nyepoh lagi, satu sama lainnya. Gara-gara siapa? Gara-gara Yahudi. Ya. Kenapa Aus dan Khazraj mau? Karena finansial itu diberikan oleh Yahudi. Kamu mau hidup mewah? Ini. Kamu bunuh dia. Ya, Pak. Iya dulu, Pak. Diatur dengan duit. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjadikan duit itu, menjadikan dunia itu, menjadikan jabatan itu sebagai tuannya, siap-siap diperbudak oleh tuannya. Maka Aus dan Khazraj waktu itu sudah diperbudak oleh duitnya Yahudi. Jadi apapun perkataan Yahudi mereka lakukan. Demi apa? Demi duitnya. Katanya karu sama-sama doa gara-gara aku peng sih. Iya ipoh anu peng, anu ipoh ya peng ya Pak. Seorang adik ribut dengan abangnya peng sih Pak. Anak lain peng menduknya. Seorang ikut kegok macam-macam gara-gara aku peng sih, mandum peng ya Pak. Ya. Jadi maka ini sudah ada dulu Pak, pertumpahan darah itulah nih gara-gara Yahudi ini Pak. Ya. Sudah ini perjanjiannya satu. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya, coba dibaca. Bukan mengusir dirimu kaum saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Ya, ini apa maksudnya ini? Dan mengusirmu atau dalam kurung saudaramu. Bagaimana kamu sama seperti saudara? Ini kita mengkritisi terjemahan dulu. Ini sekarang kita terjemahkan sesuai dengan ini dulu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan dirimu dari rumahmu. Apa maksudnya? Yahudi sudah berada di Madinah. Apa maksudnya? Allah ingin mengatakan begini. Kalian kaum dimuliakan. Selayaknya kalian sebenarnya masuk ke dalam surga. Jangan keluarkan diri kalian dari surga untuk keluar masuk neraka. Itu maksudnya. Jangan keluarkan dirimu dari dalam surga untuk masuk ke neraka. Ada dalam sebuah hadis. Ketika ini hadis ini dinukil oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Ya. Jadi hadisnya begini. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yadkhulul jannah." Tidak ada seorang yang akan masuk ke dalam surga
kecuali kata Rasulullah akan dinampakkan neraka kepada dia. Apa maksud dinampakkan neraka? Jadi si A dia masuk ke dalam surga. Waktu masuk dalam surga dinampakkan oleh Allah, ini neraka, kalau kamu dulu tidak patuh kepadaku, neraka kamu begini modelnya. Kalau kamu tidak bertobat di dunia dulu, neraka kamu begini modelnya. Kalau kamu tetap mencuri dulu di dunia, neraka kamu begini modelnya. Kalau kamu membunuh orang lain, neraka kamu begini modelnya. Maka orang tadi apa? Rasulullah mengatakan liyazdat asyukur. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ana lu mau kena ya Allah, lu mau dalam surga ya Allah. Yaitu andai-andai. Kalau dia dulu di dunia masih berbuat jahat, maka neraka akan dia dapat seperti itu. Tuh. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ma min abdin yadkhulun nar. Tidak ada seorang hamba yang masuk ke dalam neraka kecuali Allah nampakkan surga kepada dia. Bagaimana nampakkan surga? Si B jatahnya memang masuk ke neraka, tetapi Allah menampakkan surga. Kalau dulu kamu mau beribadah, surga kamu seperti ini. Kalau kamu mau patuh dulu, kamu nggak akan masuk ke neraka, surgamu seperti ini. Untuk apa dinampakkan? Rasulullah mengatakan liyazdat hasrah, supaya dia itu bertambah apa namanya hasrah. Hasrah itu rugi. Hasrah itu apa namanya? Putus asa. Ya Allah, pekan hanadun tumayang, pekan hanadun sedekah, pekan hanadunnya begitu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu keluarkan dirimu, dulu kamu sudah baik-baik, calon penghuni surga. Jangan sampai kamu keluarkan dari calon penghuni surga menjadi calon penghuni neraka. Maka kalimat dar di sini itu dimaknai dengan surga. Satu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan saudaramu, ya Mbak. Jadi kalau kamu mengeluarkan saudaramu sama seperti kamu mengeluarkan dirimu sendiri dari Madinah itu. Ini maknanya apa? Kita kalau ngomongin untuk orang lain sama seperti ngomongin untuk diri kita sendiri. Kita mencaci maki saudara kita sama seperti mencaci maki diri kita sendiri. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ketika kita ngomongin orang lain macam-macam, sama seperti mempersiapkan amal ibadah kita berikan untuk si fulan. Kan rugi begitu. Terima kasih.